Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang vape, yaitu terkait menghirup vape tetap berbahaya untuk kesehatan. Simak penjelasan ahli sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Ya sobat sekalian, jadi vape ya ini masih ada debatable, tetapi secara fakta sudah banyak pengakuan terutama dari pihak medis tentang bahaya vape itu cenderung juga sama, bahkan mungkin lebih berbahaya. Nah, bagi kita yang dalam hal ingin mencari alternatif supaya badan lebih sehat dan terhindar dari merokok, kemungkinan memang harus mengubah lagi ya, tidak dengan vape atau tetapi lebih cenderung kepada yang lebih sehat lagi, misalnya konsumsi permen ya, yang non free sugar misalnya, kemudian konsumsi vape-nya itu bisa dikurangi dan lain sebagainya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id. Banyak orang yang bertanya-tanya dampak menghirup vape berbahaya untuk kesehatan. Jawaban yang satu ini menurut ahli sangatlah simpel. Menurut ahli, baik rokok konvensional dan vape sama-sama mengandung nikotin ya. Jadi kuncinya ini ya, nikotin. Jadi faktor berbahaya yang sama-sama berbahaya untuk tubuh. Jadi apakah yang menghirup vape berbahaya untuk kesehatan? Menurut Dr. Rizka Larsati, menghirup vape dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Menghirup vape dapat meningkatkan tekanan darah dan memacu adrenalin sehingga dapat memperberat kerja jantung. Jadi dua ya, memacu adrenalin dan memperberat kerja jantung, kata Dr. Rizka Larsati seperti dikutip dari Halo Dokter. Tidak hanya itu, menghirup vape, kata Dr. Rizka Larsati, juga berbahaya bagi ibu hamil serta janin. Jadi apakah menghirup vape berbahaya untuk kesehatan? Well, masalahnya tidak berhenti di situ. Vape juga disebut dapat meningkatkan risiko kecanduan nikotin hingga masalah yang lebih serius. Vape dapat meningkatkan risiko kanker akibat kandungan formaldehida dan mengganggu kesehatan paru. Kandungan pada vape dapat memicu kondisi antara lain bronkiolitis, obliterans, PPOK, pneumotoraks, serta pneumonia. Gejala yang timbul seperti batuk lama, sesak nafas, mengi, demam, dan sebagainya jelas dia. Sebab itu, Dr. Rizka Larsati menyarankan orang yang berhenti menggunakan vape, apalagi rokok konvensional. Maka dari itu sebaiknya berhenti merokok, baik rokok konvensional maupun vape, untuk menghindari masalah kesehatan tutupnya. Demikian jawaban akan pertanyaan apakah menghirup vape berbahaya untuk kesehatan. Ya sobat sekalian, itu ya tentang bagaimana ya efek ketika kita menghirup vape yang sepintas itu kadang kita merasakan tidak akan terjadi apa-apa karena itu tidak berbahaya, tetapi ingat bahwasanya ternyata baik kita memakai rokok biasa maupun kita ganti dengan vape itu sama-sama mengandung nikotin. Nah, itu persoalannya, persoalan yang satu hal yang ingin dihindari ya oleh pecandu rokok, ternyata itu ada juga dalam vape. Ini kan persoalan. Nah, memang satu hal yang harus diingatkan ketika kita memakai listrik rokok listrik yaitu vape itu ya sama-sama berbahaya. Itu dulu ya. Kalau berbahaya, dan ini bisa dipahamkan kepada para penghirup atau pecandu rokok atau vape, maka kita harus ingatkan bahwasanya bahaya yang mengancam di depan mata itu setidaknya ada dua hal ya, meningkatkan tekanan darah dan memacu adrenalin sehingga dapat memperberat kerja otak. Jadi ketika kita menghirup vape ya, seakan itu ada terpacu tuh namanya adrenalin, tetapi setelah itu otomatis hal-hal yang berkaitan dengan organ vital yaitu jantung itu kerjanya jadi lebih berat lagi. Tidak hanya berdetak seperti normalnya, tetapi kerjanya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Intinya apa? Intinya ini sangat berbahaya
Pertama, jantung yang menjadi organ vital jadi ikut-ikut kena akibat kebiasaan kita mengkonsumsi vape. Pun juga untuk tekanan darah itu juga meningkat akibat sering ya menghirup vape. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan alternatif, dan juga yang lebih pertama lagi adalah kesadaran bahwasanya dua hal ya, rokok vape itu ya ketika kita meninggalkan dua hal, sehat dan hemat. Pertama sehat karena tidak perlu menghirup vape yang otomatis itu ada nikotin, which is itu sama seperti rokok konvensional biasa. Yang kedua hemat ya, kita tidak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk mengkonsumsi ataupun membeli ya vape. Meskipun ya kalau orang berduit ataupun orang yang mampu akan gampang sekali, tetapi harus berbicara fungsi yang pertama yaitu kesehatan. Kalau ini benar-benar sehat ya boleh ya, tetapi kan kita melihat fakta ya ada, dan ini tidak bisa didebatkan ya, yaitu tentang kandungan nikotin yang otomatis sama ya, kalau sudah mengandung nikotin maka itu sama berbahayanya dengan rokok konvensional pada umumnya. Jadi itu ya sobat sekalian. Nah, bisa ya seseorang itu ya untuk mencari alternatif kecanduan vape itu dengan berbagai cara ya, misalnya dipadupadankan, misalnya sehari bisa sekian mililiter vape, itu kemudian separuhnya ya sedikit demi sedikit diganti dengan mengkonsumsi permen. Kemudian beberapa minggu naik lagi 3/4 permen, 1/4 vape. Kemudian juga setelah itu harus ditingkatkan ya, jadi sebulan setelahnya baru mayoritas permen, baru vape itu bisa ditinggalkan. Maka itu ya minimal cara yang bisa dilakukan ya, dan itu hanya satu hal ya, dan satu hal di antara banyak alternatif yang itu tergantung tergantung cara masing-masing untuk menyiasati tentang menghirup vape ya sobat sekalian. Dan yang paling penting adalah kembali lagi ya satu hal, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu yang benar-benar menjadi investasi kita ke depan, karena pola hidup sehat itu yang tidak akan mengeluarkan biaya sama sekali kalau kita benar-benar menerapkan. Kita tidak jarang sakit ya, kalau sakit pun itu sakit yang tidak berbahaya. Pun juga ini untuk menjadikan ya suasana kebiasaan sehari-hari menjadi sehat pula, dan sehat juga untuk lingkungan kita. Dan satu hal juga ya untuk penting ya, produk kesehatan yang selalu saya rekomendasikan yaitu propolis, yaitu produk turunan lebah. Ini sangat luar biasa manfaatnya untuk menjaga imunitas dan juga untuk menjaga ya supaya tidak cepat sakit, yaitu ini propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Trukia. Ini ada produk sabu jagat atau produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, which is nanoteknologi itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga dapat mengatasi penyakit non medis ya, dapat mengatasi manfaatnya dapat mengatasi penyakit non medis, dapat mengatasi penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, ini adalah Turkish Propolis Trukia Brain. Ini ada manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulan dari Turkish Public Surga ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Surga, atau bisa juga mencoba produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ya, variannya banyak, diantaranya madu hutan Riau, Flores, Kalimantan, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, dan ada gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.